Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Hamidah dengan NIM 45224044. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian Bank Indonesia, yang kedua, tujuan Bank Indonesia, yang ketiga, tugas Bank Indonesia, yang keempat, fungsi perbankan, yang kelima, cara perbankan mendapatkan keuntungan, yang keenam, jenis-jenis bank, dan yang ketujuh, jenis-jenis kantor bank. Baik, kita akan membahas pengertian dari Bank Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa pengertian dari Bank Indonesia, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari bank. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, serta menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Nah, Bank Indonesia sendiri merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi negara. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia tidak melayani masyarakat secara langsung seperti bank umum, tetapi berfokus pada kebijakan ekonomi dan kebijakan moneter. Bank Indonesia atau BI berakar dari Dijavas Bank atau DJB yang didirikan pada tahun 1828 oleh pemerintah kolonial Belanda. DJB berfungsi sebagai bank sirkulasi yang memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan uang di wilayah Hindia Belanda. Pada masa itu, Dijavas Bank berperan penting dalam mengatur sistem moneter dan menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat Eropa di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, tuntutan untuk menasionalisasi aset-aset Belanda termasuk di sektor keuangan semakin kuat. Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi Dijavas Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Kemudian, pada 1 Juli 1953, Bank Indonesia resmi didirikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 yang menjadikannya sebagai bank sentral resmi Indonesia. Tujuan Bank Indonesia yang pertama yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Berarti, Bank Indonesia memastikan bahwa seluruh sistem keuangan, khususnya perbankan, berada di dalam kondisi yang aman dan sehat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi krisis keuangan yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian negara. Tujuan yang kedua yaitu menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah. Berarti, Bank Indonesia berusaha agar nilai rupiah tetap stabil, baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing. Stabilitas ini penting untuk mengendalikan inflasi agar harga-harga tidak naik secara drastis. Jika inflasi dapat dikendalikan, maka daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang ketiga yaitu memelihara kelancaran sistem pembayaran. Berarti, Bank Indonesia memastikan bahwa seluruh proses transaksi keuangan, baik tunai maupun non-tunai, dapat berjalan dengan lancar, cepat, dan aman. Sistem pembayaran ini mencakup berbagai layanan seperti transfer bank, ATM, mobile banking, hingga pembayaran digital seperti QRIS. Baik, selanjutnya adalah tugas utama Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama yang sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi negara. Tugas yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat serta menentukan tingkat suku bunga seperti BI rate dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan operasi pasar terbuka dan menetapkan tingkat diskonto sebagai bagian dari kebijakan moneter. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga mengelola cadangan devisa negara yang digunakan untuk kebutuhan transaksi internasional serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Tugas yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia berperan dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam yang digunakan sehari-hari.
Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan izin serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Bank Indonesia juga mengoperasikan sistem pembayaran bernilai besar seperti Real Time Gross Settlement atau RTGS, serta sistem clearing sehingga transaksi keuangan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Tugas yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial. Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi risiko yang dapat mengganggu sistem keuangan secara keseluruhan. Bank Indonesia juga memantau kondisi lembaga keuangan dan mengantisipasi potensi risiko yang dapat berdampak pada perekonomian. Dengan langkah ini, diharapkan sistem keuangan tetap stabil dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu fungsi perbankan. Perbankan memiliki 3 fungsi utama yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Fungsi pertama adalah menghimpun dana atau funding, yaitu kegiatan bank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana ini biasanya disimpan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Melalui kegiatan ini, bank menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk menyimpan uang sekaligus membantu mengelola keuangan mereka. Fungsi yang kedua adalah menyalurkan dana atau lending, yaitu kegiatan bank dalam menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti membantu pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya, membantu masyarakat memiliki rumah, atau memenuhi kebutuhan kendaraan. Dengan fungsi ini, bank berperan sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi yang ketiga adalah memberikan jasa perbankan, yaitu berbagai layanan yang disediakan bank untuk memudahkan aktivitas keuangan masyarakat. Layanan ini mencakup kemudahan dalam melakukan transaksi seperti pengiriman uang atau transfer, pembayaran berbagai tagihan, penggunaan ATM dan mobile banking, hingga penukaran mata uang asing. Melalui layanan ini, bank membantu memperlancar kegiatan ekonomi sehari-hari agar menjadi lebih praktis, cepat, dan aman. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara bank mendapatkan keuntungan. Bank memperoleh keuntungan dari beberapa sumber utama yang berasal dari berbagai aktivitasnya. Salah satu sumber utama adalah selisih bunga atau interest spread, yaitu perbedaan antara bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dengan bunga yang diterima dari nasabah peminjam. Misalnya, bank memberikan bunga tabungan sebesar 2% per tahun, tetapi mengenakan bunga kredit sebesar 10% per tahun. Selain itu, bank juga memperoleh keuntungan dari pendapatan jasa atau fee-based income, yaitu biaya yang dikenakan atas berbagai layanan yang diberikan kepada nasabah. Contohnya antara lain, biaya transfer antar bank, biaya administrasi bulanan rekening, biaya tarik tunai di ATM bank lain, biaya pengiriman uang ke luar negeri, biaya pembayaran tagihan listrik, air, dan internet, serta biaya penggunaan kartu debit atau kartu kredit. Bahkan, layanan seperti pembukaan letter of credit untuk kegiatan ekspor-impor juga menjadi sumber pendapatan jasa bagi bank. Bank juga mendapatkan keuntungan dari pendapatan investasi, yaitu hasil dari penempatan dana bank pada instrumen keuangan tertentu. Contohnya adalah investasi pada surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham, atau instrumen pasar uang. Bank juga memperoleh keuntungan dari selisih jual beli valuta asing, dalam hal ini adalah forex. Selain itu, terdapat juga keuntungan dari jasa tambahan lainnya yang disediakan oleh bank. Contohnya seperti layanan safe deposit box untuk menyimpan barang berharga, jasa pengelolaan dana atau wealth management, layanan pembayaran digital seperti Kris, hingga layanan asuransi yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Jenis bank yang pertama adalah bank umum.
Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Bank ini memberikan layanan yang cukup lengkap seperti menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit, serta menyediakan berbagai jasa perbankan lainnya. Contoh bank umum di Indonesia antara lain Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Danamon, dan Bank Mandiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Salah satunya ada bank milik pemerintah. Bank yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan Bank Mandiri. Yang kedua, ada bank milik swasta nasional. Bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh individu atau badan hukum swasta nasional. Contohnya, Bank CIMB Niaga dan Bank Bukopin. Yang ketiga, ada bank milik asing. Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Contohnya, HSBC, Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China, dan Citibank. Yang keempat ada bank campuran, bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Contohnya Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Inter-Pacific Bank, dan Bank Capital Indonesia. Jenis bank yang ketiga yaitu jenis-jenis bank berdasarkan prinsip operasional. Salah satunya ada bank konvensional. Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip perbankan umum yang berlaku secara global. Bank ini mengenakan bunga pada simpanan atau pinjaman, serta berfokus pada keuntungan finansial. Contohnya yaitu Bank BRI, Mandiri, dan Bank BCA. Selanjutnya ada Bank Syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang menghindari praktek riba atau bunga dan menerapkan sistem bagi hasil. Bank Syariah berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Contoh bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank CIMB Niaga Syariah, dan BTN Syariah. Jenis bank yang keempat yaitu jenis-jenis bank berdasarkan status. Yang salah satunya ada bank devisa. Contoh bank devisa di Indonesia termasuk Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Permata. Bank-bank ini memiliki cabang di negara-negara lain untuk memudahkan transaksi valuta asing lintas negara. Yang kedua ada bank non-devisa. Contoh bank non-devisa di Indonesia termasuk BCA, Bank Mega, dan Bank Mayapada. Bank-bank ini lebih berfokus pada layanan perbankan konvensional dalam mata uang rupiah dan tidak memiliki cabang di luar negeri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis kantor bank. Salah satunya ada kantor pusat, merupakan kantor utama dari suatu bank yang menjadi tempat pengambilan keputusan tertinggi. Di kantor pusat inilah seluruh kebijakan, strategi, dan pengelolaan operasional bank ditentukan. Kantor pusat juga mengawasi seluruh kantor cabang dan unit lainnya agar berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan bank. Selanjutnya ada kantor cabang. Kantor cabang adalah kantor bank yang berada di berbagai daerah dan berfungsi melayani nasabah secara langsung dengan layanan yang cukup lengkap. Di kantor cabang, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti membuka rekening, menabung, menarik uang, mengajukan kredit, hingga mendapatkan layanan konsultasi keuangan. Selanjutnya ada kantor cabang pembantu atau KCP. KCP merupakan bagian dari kantor cabang yang memiliki fungsi hampir sama, tetapi dengan layanan yang lebih terbatas. Biasanya, KCP dibuka untuk menjangkau wilayah yang lebih kecil agar pelayanan bank lebih dekat dengan masyarakat. Transaksi yang dilayani umumnya transaksi dasar seperti setoran, penarikan, dan pembukaan rekening. Selanjutnya ada kantor kas. Kantor kas adalah unit pelayanan bank dengan fungsi yang lebih sederhana dibandingkan kantor cabang dan kantor cabang pembantu.
Kantor kas biasanya hanya melayani transaksi tertentu seperti penyetoran dan penarikan uang. Kantor ini sering ditempatkan di lokasi strategis seperti kampus, pasar, atau perkantoran untuk memudahkan akses masyarakat. Selanjutnya ada kantor fungsional. Kantor fungsional adalah kantor bank yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu saja. Misalnya khusus menangani kredit, pengelolaan dana, atau layanan tertentu lainnya. Kantor ini tidak selalu melayani nasabah secara umum seperti kantor cabang. Yang terakhir ada layanan elektronik. Layanan elektronik adalah bentuk pelayanan bank tanpa harus datang ke kantor secara langsung. Layanan ini mencakup ATM, mobile banking, internet banking, dan pembayaran digital. Dengan adanya layanan elektronik, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi kapan saja dan di mana saja dengan lebih cepat dan praktis. Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, sebenarnya terdapat 3 konsep penting yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia, yaitu cinta, bangga, dan paham rupiah. Namun, pada kesempatan kali ini, saya lebih menekankan pada paham rupiah. Paham rupiah merupakan kemampuan masyarakat dalam memahami fungsi uang, tidak hanya sebagai alat tukar dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai penyimpan nilai dan bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan memahami hal ini, kita diharapkan dapat menggunakan uang secara bijak, tidak boros, serta lebih sadar akan pentingnya menjaga kestabilan ekonomi. Melalui pemahaman terhadap peran bank dan Bank Indonesia, kita juga dapat meningkatkan kesadaran dalam mengelola keuangan dengan lebih baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pengguna uang, tetapi juga menjadi masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan rupiah. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan pada penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.